Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Maulisa Yunara Beruginting. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang ganggang atau alga. Alga merupakan organisme yang mengandung klorofil serta talus. Alga disebut tumbuhan talus karena tidak mempunyai akar, batang, maupun daun sejati. Di dalam bahasa Indonesia, alga dikenal dengan ganggang. Secara umum, alga dapat terbagi menjadi 7 kelompok, yaitu Cyanophyta, Euglenophyta, Chlorophyta, Pyrophyta, Chrysophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Alga mempunyai ukuran yang bervariatif antara jenis yang satu dengan yang lainnya, mulai dari yang ukurannya kecil atau mikroskopis sampai yang ukurannya sangat besar. Selain itu, alga juga merupakan organisme multiseluler dan uniseluler, di mana beberapa organisme alga ada yang hanya mempunyai satu sel, sedangkan ada juga organismenya yang mempunyai lebih dari satu sel. Berdasarkan cara bergeraknya, alga ada yang dapat bergerak secara aktif, ada juga yang tidak dapat bergerak aktif atau pasif. Alga bergerak dengan menggunakan bulu-bulu cambuk yang terdapat pada organelnya atau yang biasa disebut dengan flagel. Alga mempunyai zat warna atau pigmen di dalam tubuhnya, yaitu phycocyasin, klorofil, phycoerythrin, karoten, dan xanthofil. Berdasarkan pigmen tubuhnya, alga dapat dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama, Cyanophyta, yang kedua Chlorophyta, yang ketiga Chrysophyta, yang keempat Phaeophyta, dan yang kelima Rhodophyta. Ciri-ciri ganggang atau alga: mempunyai klorofil, organisme eukariotik, bergerak bebas dan tidak, autotrof atau bisa mempunyai makanan sendiri, mempunyai tempat cadangan makanan atau pirenoid, terdapat golongan Talophyta sehingga tubuhnya tidak dapat dibedakan batang, akar, dan daunnya. Uniseluler dan multiseluler. Berkembang biak dengan seksual dan aseksual. Secara umum mempunyai 3 macam pigmen fotosintetik yang terdapat pada kloroplas, yaitu klorofil, karotenoid, dan phycobilin. Ganggang hijau menyimpan cadangan makanan atau pati. Dapat bertumbuh dengan cepat di dalam air yang diam dengan bantuan dari sinar matahari. Tidak bisa hidup bebas, metagenesis, umumnya bersimbiosis dengan jamur membentuk lichen. Jenis-jenis alga atau ganggang. Yang pertama, Bacillariophyta atau diatom. Pada jenis ini, alga mempunyai beberapa struktur antara alga yang sebenarnya dan protozoa. Ciri khusus dari jenis alga yang jenis ini adalah memiliki organel flagel yang digunakan dengan alat gerak. Flagella atau flagel merupakan suatu bulu rambut yang digunakan oleh alga untuk dapat bergerak. Selain itu, alga jenis Bacillariophyta ini mempunyai satu sel sehingga ia tergolong ke dalam suatu organisme uniseluler yang dapat ditemui di perairan bersih. Umumnya, alga dengan jenis ini dapat dengan mudah ditemukan di daerah yang banyak mengandung organik dan mempunyai habitat di tempat lembab dan air tawarnya. Yang kedua, ada Pyrophyta. Jenis alga yang satu ini juga biasa dijuluki dengan alga api. Hal tersebut karena tubuhnya dapat menghasilkan cahaya atau bioluminesken. Selain itu, jenis alga ini mempunyai jumlah 2 flagella yang ditutupi oleh lapisan yang biasanya disebut dengan selulosa. Umumnya, alga ini sebagian ada yang hidup di perairan bersih dan bergantung pada suhu, salinitas, dan juga kedalaman air. Beberapa spesies pada jenis Pyrophyta hidup bebas dan bersimbiosis dengan organisme lain pada beberapa jenis karang. Sebagian dari spesies yang satu ini bersifat uniseluler, sedangkan sebagian yang lain multiseluler.
dan hidup di daerah perairan yang berbagai tempat yang lembab. Yang ketiga, Euglenophyta. Euglenophyta atau yang biasa disebut dengan Euglena mempunyai beberapa struktur dari ganggang dan protozoa yang sebenarnya. Selain itu, jenis Euglenophyta memiliki ciri-ciri khusus, yaitu mempunyai alat gerak yang disebut flagellata atau flagel. Euglena mempunyai beberapa sifat yang hampir mirip dengan tumbuhan, yaitu mempunyai organel kloroplas dan bisa memproduksi energi dengan fotosintesis. Beberapa jenis dari Euglena bisa menelan makanan melalui beberapa lubang yang ada di seluruh permukaan tubuhnya. Yang keempat ada Chrysophyta atau alga keemasan. Chrysophyta atau alga keemasan yang satu ini mempunyai habitat hidup di air tawar dan hanya mempunyai satu sel atau uniseluler. Hidup secara berkoloni dan dinding selnya sendiri mengandung silika. Alga Chrysophyta yang satu ini juga mempunyai dua flagella, yang keduanya mempunyai panjang yang berbeda-beda. Ganggang Chrysophyta ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam ekosistem laut karena hal tersebut merupakan bagian dari jenis organisme plankton atau yang biasa disebut dengan fitoplankton. Fitoplankton juga berperan sebagai produsen utama untuk trofik yang terdapat di atasnya. Yang kelima, Cyanophyta atau alga biru. Alga biru atau Cyanophyta juga merupakan satu-satunya organisme yang bersifat prokaryotik yang tidak mempunyai dinding sel dan mirip sekali dengan bakteri. Sehingga tak heran jika Cyanophyta bisa disebut dengan Cyanobacteria. Alga jenis ini mempunyai organel untuk fotosintesis, yaitu klorofil. Klorofil pada Cyanophyta sendiri juga menyebar ke seluruh organel sitoplasma dan tidak terletak di dalamnya. Yang keenam ada Chlorophyta atau alga hijau. Alga Chlorophyta atau ini juga biasa hidup di air tawar, daerah lembab, salju, air laut, dan juga epifit. Chlorophyta mempunyai tubuh berwarna hijau karena memang mempunyai pigmen klorofil. Alga jenis ini juga mengandung klorofil beta, gamma, karotenoid, dan klorofil A dan B. Chlorophyta jenis ini mempunyai dinding sel berlendir yang di dalamnya mengandung selulosa sehingga struktur tubuhnya licin. Yang ketujuh, Rhodophyta atau alga merah. Alga merah adalah salah satu filum dari alga yang didasarkan pada warnanya. Warna merah yang terdapat pada Rhodophyta disebabkan karena jumlah pigmen phycoerythrin yang banyak dibandingkan dengan berbagai pigmen lain seperti klorofil, karoten, dan xanthofil. Pada umumnya, Rhodophyta multiseluler atau banyak sel dan berukuran besar atau makroskopis. Panjang alga yang satu ini umumnya berkisar 10 cm sampai 1 meter. Biasanya Rhodophyta mempunyai habitat di jenis air tawar yang mempunyai suhu dingin dan mempunyai banyak oksigen. Alga merah yang umumnya ditemukan di air laut adalah Gracilaria dan Gelidium. Manfaat dan peranan alga. Yang pertama, bahan makanan manusia. Alga yang ada banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan untuk manusia. Misalnya, makanan kombu di Jepang. Kombu terbuat dari laminaria yang mengandung protein yang tinggi. Selain itu, ganggang juga dapat memberikan berbagai manfaat berupa vitamin A dan C. Yang kedua, sumber utama energi makanan. Alga bisa menjadi salah satu sumber penghasil primer bahan organik bagi ekosistem yang ada di daerah perairan. Keberadaan ganggang sendiri merupakan salah satu bagian paling utama berdasarkan sistem rantai kuliner yang ada di dalamnya. Yang ketiga, pembuatan pupuk. Alga bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan dari pupuk. Hal ini karena alga mengandung jenis kalium, fosfor, dan beberapa unsur runut. Cara pembuatan pupuk dengan menggunakan alga, caranya dengan mencampurkan
Makroalgae menggunakan berbagai bahan organik lain. Yang keempat, makanan ternak. Alga juga bisa bermanfaat sebagai makanan bagi hewan ternak di negara-negara maritim. Alga juga bisa dikonsumsi dengan cara diolah terlebih dahulu maupun dikonsumsi secara langsung. Yang kelima, bahan obat-obatan dan antibiotik. Beberapa jenis alga juga dapat ditemukan manfaatnya bagi berbagai proses pembuatan antibiotik dan obat-obatan serta antibiotik. Sedangkan jenis alga yang lainnya ditemukan pada beberapa jenis yaitu S-fucoidin dan sodium laminarin sulfat yang biasa digunakan sebagai antikoagulan darah. Selain itu, jenis alga yang dapat berfungsi sebagai pengobatan beberapa penyakit tubuh seperti ginjal, kandung kemih, dan paru-paru. Yang keenam, mencegah kanker. Seperti yang disebutkan sebelumnya, alga dapat bermanfaat bagi kesehatan, salah satunya kanker. Sebuah studi ada yang membuktikan bahwa alga hijau bisa memperlambat pertumbuhan sel kanker dan bisa menjadikan pengobatan kanker secara alami. Studi tersebut membuktikan bahwa alga hijau memiliki kemampuan melawan luka mulut prakanker yang umumnya dikenal dengan sebutan Leukoplakia. Sehingga dengan cara mengkonsumsi 1 gram alga hijau setiap harinya selama 1 tahun secara berturut-turut dapat mengurangi resiko Leukoplakia oral. Demikian video mengenai ganggang atau alga. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.